Hai semuanya, selamat datang tutorial geografi bab 2 mengenai bumi dan jagat raya. Ini adalah video resume part kedua dari course kedua mengenai bumi dan jagat raya. Oke, jadi jika kalian belum mendengarkan, maka seharusnya kalian mendengarkan dahulu untuk resume part pertama. Untuk resume part kedua ini saya mulai dari tata surya. Sebelumnya yang terakhir saya telah menjelaskan mengenai 6 teori pembentukan tata surya. Nah, kemudian saya akan lanjutkan dengan anggota-anggota tata surya. Sistem tata surya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata suryanya, kemudian dikelilingi oleh anggota-anggota lain yang terdiri dari planet, bulan, meteor, komet, dan anggota lain yang terus bergerak. Tata surya kita sendiri dikelilingi oleh 8 planet, termasuk juga planet bumi yang kita tempati ini. Dan dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu planet dalam, yaitu planet yang lintasannya di antara bumi dan matahari, yaitu Merkurius dan Venus. Kemudian planet luar, yaitu planet yang lintasannya di luar bumi dan matahari, yaitu ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian ada juga yang disebut planet dwarf atau planet Katai atau planet kerdil. Nah, yang pertama saya akan jelaskan adalah matahari. Matahari adalah bola raksasa yang terbentuk dari gas hidrogen dan helium. Matahari termasuk bintang berwarna putih yang berperan sebagai pusat tata surya. Seluruh komponen tata surya termasuk 8 planet dan bulan masing-masing, planet-planet kerdil, asteroid, komet, dan debu angkasa berputar mengelilingi matahari. Matahari merupakan salah satu bintang di dalam galaksi Bima Sakti yang mempunyai fungsi dan peranan paling penting di dalam struktur tata surya. Hal itu disebabkan matahari merupakan bagian dari tata surya yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap benda-benda di angkasa yang beredar mengelilinginya. Matahari yang punya garis tengah sekitar 1.392.000 km atau sekitar 109 kali garis tengah bumi. Massa atau berat totalnya sekitar 332.000 kali bumi. Volumenya diperkirakan 1.300.000 kali bumi dan temperatur di permukaannya sekitar 6.000 derajat Celcius, sedangkan temperatur di pusatnya sekitar 15 juta derajat Celcius. Lapisan-lapisan yang menyelimuti matahari ini terdiri dari beberapa macam atau beberapa tingkatan. Setidaknya ada 4 lapisan dari matahari yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah lapisan korona. Lapisan korona ini merupakan lapisan matahari yang paling luar. Lapisan korona juga disebut sebagai lapisan atmosfer matahari bagian luar. Korona juga merupakan lapisan yang berupa gas, meskipun gas yang dimilikinya sangatlah sedikit atau sangat tipis. Lapisan korona memiliki temperatur sekitar 1 juta Kelvin. Lapisan korona merupakan lapisan matahari yang banyak mengandung atom besi, nikel, argon, dan juga zat kapur. Teleskop yang digunakan untuk mengamati lapisan korona disebut dengan koronograf. Kemudian lapisan selanjutnya adalah lapisan kromosfer. Kromosfer juga sering dikatakan sebagai atmosfernya matahari, dan lapisan kromosfer adalah bagian paling bawah dari atmosfer matahari. Lapisan kromosfer ini lebih tebal daripada lapisan fotosfer, yakni sekitar 16.000 km. Lapisan kromosfer merupakan lapisan matahari yang mengandung partikel-partikel seperti proton, elektron, dan neutron. Suhu yang dimiliki oleh lapisan kromosfer ini rata-rata sekitar 6.000 hingga 20.000 Kelvin. Semakin ke dalam, suhu lapisan kromosfer ini akan semakin panas. Pada dasarnya, lapisan kromosfer ini adalah lapisan yang sulit untuk dilihat oleh mata telanjang manusia. Namun lapisan ini dapat dilihat dengan mata telanjang manusia apabila terjadi gerhana matahari total. Pada saat proses terjadinya gerhana matahari total ini, lapisan kromosfer tampak seperti cincin yang berwarna merah. Warna merah merupakan pembuktian bahwa lapisan kromosfer ini memancarkan cahaya yang lebih lemah dibanding lapisan fotosfer. Nah, selanjutnya lapisan fotosfer. Fotosfer ini juga dinamakan dengan lapisan cahaya. Fotosfer merupakan bagian permukaan dari matahari yang merupakan bola gas yang sangat besar dan mempunyai ketebalan sekitar 350 km. Dan batas-batas dari lapisan ini tidak jelas. Fotosfer menyerupai piringan yang memiliki warna emas. Dari sekian lapisan matahari, lapisan fotosfer inilah yang memancarkan cahaya paling kuat. Maka dari itu disebut sebagai lapisan cahaya. Cahaya kuat yang dipancarkan oleh lapisan ini sebagian sampai ke bumi dan kita kenal sebagai cahaya matahari. Selain cahaya atau sinar, lapisan tersebut juga memancarkan energi panas bersamaan dengan sinar atau cahaya matahari tersebut. Karena cahaya dan energi panas sudah dipancarkan dan disalurkan ke sekitarnya, maka suhu lapisan ini menjadi yang paling rendah dari lapisan-lapisan matahari yang lainnya. Suhu yang dimiliki lapisan fotosfer ini sekitar 5.700 Kelvin. Pada suhu yang demikian, suatu benda dapat memancarkan cahaya kuning, karena sesuai dengan cahaya tersinar matahari yang punya warna kuning-kuningan. Selain cahaya yang silau dilihat oleh mata, lapisan ini
juga dapat dilihat gelombang-gelombang cahaya yang diproduksi, seperti sinar inframerah dan ultraviolet. Lapisan yang terakhir adalah inti matahari. Lapisan selanjutnya ini merupakan bagian terdalam yang dimiliki oleh matahari, sehingga kita dapat mengetahui bahwa bagian inilah yang punya suhu paling tinggi di antara semua lapisan. Lapisan inti matahari ini punya suhu sekitar 15 juta Kelvin. Karena memiliki suhu yang sangat tinggi, maka di lapisan ini terjadilah reaksi fusi. Reaksi fusi ini terjadi karena dalam inti matahari terdapat muatan-muatan, yaitu proton, elektron, dan neutron. Pada bagian inti matahari ini terdapat gaya gravitasi yang dapat menarik semua materi kemudian membentuk suatu tekanan. Energi yang tercipta karena reaksi fusi atau reaksi termonuklir kemudian dapat dipancarkan keluar secara radiasi. Bagian inti matahari ini terdapat sekitar 502.000 km di bawah permukaan matahari. Bagian inti matahari ini mempunyai diameter sekitar 386.160 km. Besarnya inti matahari ini memenuhi sekitar 25% dari total radiasi matahari secara keseluruhan. Anggota tata surya selanjutnya adalah komet. Komet merupakan anggota tata surya yang terdiri dari pecahan benda angkasa, es, dan gas yang membeku. Komet mengorbit matahari dalam suatu lintasan sangat elips. Strukturnya terdiri di atas kepala dan ekor komet. Kepala komet mempunyai diameter lebih dari 65.000 km, meliputi inti komet dan selubung gas yang disebut koma. Sedangkan ekor komet dapat mempunyai panjang sampai ribuan kilometer yang arahnya selalu menjauhi matahari. Bagian-bagian komet terdiri dari koma, awan hidrogen, inti, dan ekor komet. Berikut ini adalah bagian-bagiannya secara umum serta penjelasannya. Koma merupakan daerah kabut atau daerah yang mirip tabir di sekeliling inti. Kemudian ada lapisan hidrogen, yaitu lapisan yang menyelubungin koma, tidak tampak oleh manusia, dan diameternya dapat mencapai sekitar 20 juta kilometer. Selanjutnya, inti. Inti merupakan bahan yang sangat padat, diameternya mencapai beberapa kilometer dan terbentuk dari penguapan bahan-bahan es penyusut komet yang kemudian akan berubah menjadi gas. Yang terakhir adalah ekor komet, yaitu adalah gas bercahaya yang terjadi ketika komet lewat mendekati matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet tetapi lebih besar daripada meteorit. Umumnya terdapat di bagian dalam tata surya atau dia lebih dalam orbitnya dibanding planet Neptunus. Asteroid berbeda dengan komet dari penampakan visualnya. Komet menampakkan koma, sementara asteroid tidak. Dalam tata surya kita diperkirakan terdapat 30.000 asteroid dan 6.000 diantaranya telah diketahui dengan pasti orbitnya. Asteroid lebih banyak terdapat pada sabuk asteroid yang terletak pada cincin besar antara planet tata surya, yaitu di antara orbit Mars dan Jupiter. Pada sabuk asteroid terdapat lebih dari 200 asteroid yang mempunyai diameter lebih dari 100 km. Ukuran asteroid yang lebih kecil, yaitu sekitar 1 km, banyak juga terdapat di area sabuk asteroid ini, yaitu sekitar 750.000 asteroid, serta ada lebih dari jutaan asteroid dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Asteroid yang terletak di luar sabuk asteroid juga banyak, misalnya asteroid Trojan. Asteroid ini terletak di sepanjang jalur orbit Jupiter. Asteroid yang terkenal dekat dengan orbit bumi ada juga, yaitu Athens, Amor, dan Apollos. Selanjutnya meteor dan meteorit. Meteorit adalah batu-batuan angkasa berukuran kecil yang melayang-layang bebas di angkasa dan bergerak cepat. Lintasan meteorit tidak beraturan dan tidak mengorbit kepada bumi. Selanjutnya, meteor adalah meteorit yang tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi karena pengaruh gravitasi bumi. Karena mereka mengalami gesekan yang hebat oleh atmosfer dan gerakannya pun sangat cepat dapat menuju permukaan bumi, meteorit terbakar di atmosfer. Meteorit yang terbakar inilah yang disebut meteor. Penduduk bumi melihatnya sebagai hujan meteor. Meteor ini akan terbakar ketika masuk ke bumi karena adanya gesekan dengan lapisan atmosfer bumi. Salah satu jenis lapisan atmosfer bumi ini berfungsi menahan dan menghalangi adanya benda-benda langit untuk masuk ke dalam bumi. Tepatnya adalah lapisan mesosfer. Fungsi lapisan mesosfer bagi bumi adalah menghalangi meteor atau benda langit lainnya untuk jatuh masuk ke dalam bumi. Oleh karena terjadinya gesekan antara meteor dengan lapisan atmosfer yang menyebabkan meteor tersebut suhunya naik, lalu akan terbakar. Dan meteor yang terbakar inilah yang sering kita sebut sebagai bintang jatuh karena meteor ini melintasi bumi yang merupakan salah satu planet tata surya. Meteor yang terbakar tersebut bisa habis terbakar sehingga tidak sampai jatuh ke lapisan
kerak bumi. Tetapi yang tidak terbakar habis, apalagi jika ukurannya masih sangat besar ketika jatuh ke bumi, maka meteor yang jatuh ini bisa membentuk kawah meteor pada lapisan permukaan bumi seperti yang ada di Arizona, Amerika, yaitu kawah Barringer. Jika yang meteor jatuh ini lebih besar dari satu atau dengan kata lain dalam jumlah banyak, maka peristiwa meteor yang jatuh ini dinamakan hujan meteor, karena jika kita lihat dari bumi, peristiwa tersebut terlihat seperti sedang turun hujan. Selanjutnya adalah satelit. Satelit adalah sebuah benda yang mengorbit atau berputar mengelilingi benda lain karena terpengaruh gravitasi benda tersebut. Jenis satelit berdasarkan pembuatannya ada dua, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam dalam pengertiannya adalah sebuah benda alam yang mengelilingi benda lain. Contohnya adalah bulan adalah satelit alami bumi, sedangkan bumi adalah satelit alami matahari. Begitu juga planet-planet lain tata surya adalah satelit bagi matahari. Intinya, satelit ini tidak dibuat oleh manusia. Dan planet yang memiliki paling banyak satelit adalah Saturnus. Sedangkan yang tidak memiliki satelit sama sekali adalah Merkurius dan Venus. Kemudian satelit buatan. Contohnya adalah Palapa D, Palapa C2, Telkom, Indostar 2, dan lain-lain. Satelit ini adalah satelit buatan manusia, bukan dari alam dan biasanya memiliki fungsi tertentu. Satelit buatan manusia beredar mengelilingi bumi dengan orbit tertentu. Satelit ini diluncurkan dengan roket atau pesawat ulang-alik. Sputnik 1 adalah satelit buatan manusia pertama yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada tanggal 4 Oktober 1957. Nah, yang terakhir adalah planet. Planet adalah benda angkasa yang tidak mempunyai cahaya sendiri, berbentuk bulat, dan beredar mengelilingi bintang atau dalam hal ini matahari. Sebagian besar planet mempunyai pengiring atau pengikut yang disebut satelit dan beredar mengelilingi planet. Sebelumnya, para ahli menetapkan bahwa dalam tata surya terdiri dari 9 planet, yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia, maka berdasarkan sidang umum IAU ke-26 pada tanggal 25 Agustus 2006 di Praha, ditetapkan 8 planet dengan mengeluarkan planet Pluto dari sistem tata surya kita. Sementara itu, Pluto diturunkan statusnya sebagai kategori planet kerdil bersama dengan Sena dan asteroid Ceres. Keputusan mengeluarkan Pluto yang sudah menjadi anggota keluarga selama 76 tahun ini merupakan konsekuensi ditetapkannya definisi baru tentang planet. Dalam resolusi tersebut, sebuah benda langit bisa disebut planet apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah dia harus mengorbit matahari. Kemudian berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat. Dan yang ketiga, memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih. Dari kriteria ini, planet Pluto memiliki kelemahan, antara lain ukurannya sangat kecil dan bentuk orbitnya yang memanjang dan memotong orbit Neptunus, sehingga dalam perjalanan mengelilingi matahari, Pluto kadang-kadang lebih dekat dengan matahari dibanding dengan Neptunus. Oleh karena itu, saat ini planet dibagi menjadi 2, yaitu ada 8 planet yang kita ketahui, terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan kemudian ada planet Katai atau planet kerdil, terdiri dari Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris. Untuk penjelasan mengenai planet, kalian dapat melihat di lesson keempat part ketiga, dan untuk planet kerdil kalian bisa melihat di lesson keempat part keempat. Oke, sekian penjelasan dari saya, dan terima kasih telah mendengarkan. See you on the next course.